Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai teorema sisa. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, yang pertama kita ingat kembali konsep dari pembagian suku banyak atau polinomial. Nah, konsep dari pembagian suku banyak ini gunanya untuk membuktikan teorema sisa yang akan kita pelajari nanti. Oke, jika suku banyak Px dibagi dengan Qx memberikan hasil bagi Hx dan sisa Sx, maka kemarin kita dapat menuliskannya dalam bentuk persamaan Px sama dengan Qx kali Hx ditambah Sx. Dengan Px di sini merupakan suku banyak yang berderajat n, kemudian Qx itu merupakan pembagi berderajat m dengan ketentuan bahwa m kurang dari atau sama dengan n. Kemudian Hx di sini merupakan hasil bagi dengan derajatnya itu derajat suku banyak dikurangi derajat pembaginya atau n dikurangi m. Kemudian Sx di sini merupakan sisa yang berderajat maksimum m dikurangi 1. Oke, langsung saja kita masuk ke teorema yang pertama. Teorema pertama ini untuk pembagi berbentuk X min H. Nah, di teorema pertama ini mengatakan bahwa jika suku banyak Px berderajat n dibagi dengan X min H, maka sisa pembagiannya dirumuskan oleh nilai P pada saat X sama dengan H atau PH. Oke, langsung saja kita buktikan, kita tuliskan dulu konsep dari pembagian sebelumnya. Px itu akan sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx. Qx di sini adalah pembaginya, jadi bisa kita tuliskan ulang Px sama dengan pembaginya di sini adalah X min H. Jadi X min H dikalikan dengan Hx ditambah Xx. Kemudian dengan mensubstitusikan X min H sama dengan 0. Nah, kalau X min H sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan H. Oke, kita substitusikan X sama dengan H, maka kita akan memperoleh Px ini menjadi PH, kemudian X dikurangi H menjadi H dikurangi H, kemudian dikalikan dengan Hx ditambah S. Oke, kita selesaikan. Di sini H dikurangi H itu 0, kemudian dikalikan dengan Hx ditambah S sisanya. Oke, jadi PH sama dengan 0 dikali Hx itu 0, 0 ditambah S hasilnya adalah S. Jadi, terbukti bahwa sisanya itu dirumuskan oleh nilai P pada saat X-nya sama dengan H. Oke, lalu kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan sisa pembagian 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 5 oleh x plus 2. Oke, kita selesaikan, kita akan mencari sisa pembagiannya. Nah, sesuai dengan rumusannya, maka sisa pembagian di sini dirumuskan oleh nilai P pada saat H. Di sini kalau untuk rumusannya itu X min H, di sini X plus 2, maka kita peroleh H-nya itu adalah negatif 2. Jadi nilai P pada saat X-nya sama dengan negatif 2. Oke, selanjutnya kita substitusikan negatif 2 ini ke P-nya. Jadi kita peroleh 2 kali X pangkat 4, X-nya kita ganti menjadi negatif 2, jadi negatif 2 pangkat 4, dikurangi 3 dikali X pangkat 2 menjadi negatif 2 pangkat 2 ditambah 5. Kita selesaikan, negatif 2 pangkat 4 itu 16, 16 dikali 2 hasilnya 32, kemudian dikurangi 3 kali negatif 2 pangkat 2, ini hasilnya 12, kemudian ditambah 5, kita selesaikan, 32 dikurangi 12 hasilnya 20, 20 ditambah 5 hasilnya adalah 25. Sehingga sisa pembagian dari 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 5 oleh x plus 2 adalah 25. Oke, selanjutnya kita masuk ke teorema yang kedua untuk pembagi berbentuk Ax min B. Nah, di teorema kedua ini mengatakan bahwa jika suku banyak Px berderajat n dibagi Ax min B, maka sisa pembagiannya dirumuskan oleh Sx sama dengan PB per A atau nilai P pada saat X-nya sama dengan B per A. Nah, dari sini kita akan mencoba membuktikannya. Oke, kita tuliskan dulu Px di sini akan sama dengan pembaginya yaitu Ax min B dikalikan dengan hasil baginya Hx ditambah sisa pembagiannya Sx. Kemudian di sini kita akan mencoba mengalihkan Ax dikali Hx hasilnya adalah Ax Hx.
Kemudian negatif B dikali HX hasilnya adalah negatif BHX ditambah SX. Nah, kemudian dari sini kita keluarkan AHX-nya menjadi AHX dikalikan dengan X dikurangi dengan B per A ditambah SX. Kemudian dari sini kita bisa menuliskan ulang menjadi X min B per A dikalikan dengan AHX ditambah SX. Kemudian sesuai dengan teorema yang pertama tadi, dari sini kita memperoleh H itu sama dengan B per A. Sehingga untuk memperoleh sisanya kita dapat mensubstitusikan X sama dengan B per A. Oke, di sini ada PX, X-nya kita ganti dengan B per A menjadi PB per A akan sama dengan X min B per A, X-nya kita ganti B per A menjadi B per A dikurangi B per A, dikalikan dengan AHB per A ditambah SX. Kemudian kita selesaikan, PB per A-nya akan sama dengan B per A dikurangi B per A hasilnya 0, 0 dikalikan dengan AHB per A hasilnya adalah 0, kemudian kita tambah dengan SX. 0 ditambah SX hasilnya adalah SX. Jadi terbukti bahwa sisa pembagiannya itu dirumuskan oleh PB per A atau nilai P pada saat X-nya sama dengan B per A. Nah, selanjutnya dari sini kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan sisa pembagian 3X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurangi 11X ditambah 8 oleh 3X min 6. Oke, untuk penyelesaiannya sesuai dengan rumusannya. Sisa pembagiannya di sini akan sama dengan nilai P pada saat B per A. B-nya di sini adalah 6, jadi 6 per A. A-nya di sini adalah 3. Oke, atau nilai P pada saat 6 per 3 atau P2. Oke, kita substitusikan X sama dengan 2. Menjadi 3, X pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3, ditambah dengan 5, X pangkat 2 menjadi 2 pangkat 2, dikurangi dengan 11, X-nya kita ganti 2, kemudian ditambah dengan 8. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 di sini 8, 8 kali 3 24, kemudian 5 kali 2 pangkat 2 ini hasilnya 20, 24 ditambah 20 itu 44 ya, kemudian dikurangi 11 kali 2, 11 kali 2 itu 22, 44 dikurangi 22 hasilnya 22, 22 ditambah 8 hasilnya adalah 30. Nah, jadi sisa pembagian 3X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurangi 11X ditambah 8 oleh 3X min 6 hasilnya adalah 30. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, kita masuk ke teorema yang ketiga untuk pembagi berbentuk X min H1 dikali X min H2. Di sini teorema ketiga mengatakan bahwa jika suku banyak PX berderajat N dibagi X min H1 kali X min H2, maka sisa pembagiannya dirumuskan oleh SX sama dengan PH1 dikurangi PH2 per H1 min H2 kali X ditambah H1 kali PH2 dikurangi H2 kali PH1 per H1 min H2. Selanjutnya kita akan mencoba membuktikannya. PX di sini akan sama dengan pembaginya yaitu X min H1 kali X min H2 dikali hasil baginya HX ditambah SX. Nah, pembagi X min H1 dikali X min H2 ini berderajat 2 ya, karena X kali X itu X kuadrat jadi derajatnya 2, maka sisa pembagiannya maksimum berderajat derajat pembaginya yaitu 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Nah, jadi sisa pembagiannya itu maksimum berderajat 1. Kita misalkan sisanya itu berbentuk AX plus B, karena derajatnya 1 ya. Kemudian hasil baginya kita misalkan HX, maka kita bisa menuliskannya PX akan sama dengan X min H1 kali X min H2 kali HX ditambah sisanya yaitu AX plus B. Oke, langkah pembuktian yang pertama, kita akan mensubstitusikan X min H1 sama dengan 0. Kalau X min H1 sama dengan 0, maka kita memperoleh X-nya sama dengan H1. Nah, X sama dengan H1 ini kita substitusikan ke PX-nya, sehingga kita peroleh PX ini menjadi PH1, kemudian X min H1 ini menjadi H1 dikurangi H1, dikalikan dengan H1 dikurangi H2, dikalikan dengan
HX ini menjadi H dari H1 ditambah AX plus B menjadi A kali H1 ditambah B. Kemudian kita peroleh di sini ada H1 dikurangi H1 itu 0. 0 dikali H1 min H2 dikali H1 hasilnya juga 0, jadi 0, kemudian ditambah dengan AH1 plus B, sehingga kita memperoleh PH1 adalah AH1 plus B. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Langkah yang kedua, kita substitusikan X min H2 sama dengan 0. Kalau X min H2 sama dengan 0, kita memperoleh X-nya sama dengan H2. X sama dengan H2 ini kita substitusikan ke PX-nya. Jadi PH2 sama dengan X min H1 menjadi H2 dikurangi H1. X min H2 menjadi H2 dikurangi H2 dikalikan dengan H dari H2 ditambah A kali H2 ditambah B. Oke, di sini ada H2 dikurangi H2. H2 dikurangi H2 hasilnya 0 ya. 0 dikali H2 min H1 dikali H dari H2 hasilnya juga 0. Jadi 0 ditambah dengan A kali H2 ditambah B, atau kita memperoleh PH2-nya sama dengan AH2 ditambah B. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan eliminasi substitusi untuk memperoleh rumusan A dan B. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan eliminasi untuk persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Nah, caranya persamaan satu dan persamaan yang kedua ini kita kurangi untuk memperoleh nilai A. PH1 dikurangi PH2 hasilnya adalah PH1 min PH2. Kemudian AH1 dikurangi AH2, kita tuliskan AH1 dikurangi AH2. Kemudian di sini B dikurangi B hasilnya 0 ya. Kemudian di sini kita memperoleh PH1 dikurangi PH2 sama dengan, nah lihat di sini AH1 dikurangi AH2 sama-sama mempunyai faktor A, jadi A-nya kita keluarkan, kemudian kita kalikan dengan H1 dikurangi H2. Sehingga dari sini kita memperoleh A akan sama dengan PH1 dikurangi PH2 per H1 dikurangi H2. Nah, kemudian dengan mensubstitusikan A baik ke persamaan satu maupun ke persamaan kedua, kita akan memperoleh rumusan untuk B ini akan sama dengan H1 dikali PH2 dikurangi H2 kali PH1 per H1 min H2. Oke, seperti ini. Nah, kemudian karena tadi SX itu rumusannya adalah AX ditambah B, maka kita memperoleh rumusan untuk SX akan sama dengan A-nya di sini adalah PH1 min PH2 per H1 min H2 dikalikan dengan X ditambah dengan B-nya, yaitu H1 kali PH2 dikurangi H2 kali PH1 per H1 min H2. Nah, jadi ini adalah rumusan sisa pembagian suku banyak oleh X min H1 kali X min H2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan sisa pembagian 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi x ditambah 2 oleh x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2. Nah, untuk penyelesaiannya kita faktorkan terlebih dahulu untuk pembaginya. Kita faktorkan x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2. Caranya kita ambil atau kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 2, dan kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 1. Bilangannya adalah negatif 2 dan 1, sehingga faktornya adalah x min 2 kali x plus 1. Sehingga dari sini kita memperoleh H1-nya ini akan sama dengan 2, dan H2-nya ini akan sama dengan negatif 1. Nah, di sini yang perlu diingat, H1 dan H2 ini boleh dibolak-balik ya, jadi nanti hasilnya akan sama aja. Mau H1-nya sama dengan negatif 1 atau H1-nya sama dengan 2, itu sama aja. Selanjutnya dari sini kita tentukan PH1, atau nilai P pada saat X-nya sama dengan 2. Kita substitusikan untuk X sama dengan 2 menjadi 2, kali dengan X pangkat 4 menjadi 2 pangkat 4, dikurangi dengan 3, dikalikan dengan 2 pangkat 3, ditambah 2 kali 2 pangkat 2, dikurangi X-nya 2, ditambah 2. Kita selesaikan. 2 pangkat 4 itu 16, 16 kali 2 itu hasilnya 32. Kemudian 2 pangkat 3 itu 8, 8 dikali negatif 3 hasilnya negatif 24.
32 dikurangi 24 hasilnya 8, kemudian ditambah 2 pangkat 2 kali 2 ini hasilnya 8, 8 tambah 8 itu 16, 16 di sini negatif 2 tambah 2, 0 ya, 16 tambah 0 hasilnya 16. Jadi kita memperoleh nilai dari pH 1 adalah 16. Selanjutnya kita akan menentukan pH 2, berarti nilai P pada saat H2-nya yaitu negatif 1. Kita substitusikan X sama dengan negatif 1 ke polinomialnya, menjadi 2 kali X pangkat 4 itu menjadi negatif 1 pangkat 4, dikurangi 3, X pangkat 3-nya menjadi negatif 1 pangkat 3, ditambah 2, X pangkat 2-nya menjadi negatif 1 pangkat 2, dikurangi negatif 1, ditambah 2. Oke, kita selesaikan. Negatif 1 pangkat 4 itu 1. 1 kali 2 ini hasilnya 2 ya. Kemudian negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1. Negatif 1 kali negatif 3 itu 3. Jadi 2 tambah 3 hasilnya 5. Kemudian negatif 1 pangkat 2 itu 1. 1 kali 2 hasilnya 2. 5 tambah 2 hasilnya 7. 7 dikurangi negatif 1 hasilnya adalah 8. 8 ditambah 2 hasilnya 10. Jadi dari sini kita memperoleh nilai pH 2-nya adalah 10. Nah, baru setelah ini kita tentukan sisa pembagiannya menggunakan rumus yang telah kita peroleh tadi, yaitu Sx sama dengan pH 1 dikurangi pH 2 per H1 min H2 kali X ditambah H1 kali pH 2 dikurangi H2 kali pH 1 per H1 dikurangi H2. Oke, di sini kita tinggal substitusikan aja yang sudah kita peroleh. pH 1-nya itu 16, kemudian pH 2-nya itu 10, jadi 16 dikurangi 10 per H1-nya 2 dikurangi H2-nya yaitu negatif 1 dikalikan dengan X, ditambah H1-nya itu 2 dikalikan pH 2 dikalikan 10 dikurangi H2 yaitu negatif 1 kali pH 1-nya di sini 16 per H1-nya 2 dikurangi negatif 1. Kita selesaikan di sini. 16 dikurangi 10 itu 6, kemudian 2 dikurangi negatif 1 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2, 2 kali X hasilnya adalah 2X, kemudian ditambah 2 kali 10 itu 20, kemudian negatif 1 kali 16 itu negatif 16, 20 dikurangi negatif 16 hasilnya 36, 36 dibagi 3 hasilnya adalah 12. Nah, jadi sisa pembagian 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi x plus 2 oleh x pangkat 2 min x min 2 adalah 2x plus 12. Nah, mudah bukan? Semoga mudah untuk dipahami ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teorema sisa. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar jika masih ada yang belum paham ya. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.